Nah, baik teman-teman semua, untuk materi malam hari ini kita akan membahas mengenai tasrif dan sigot ya. Sebagaimana kemarin sebagaimana modul yang telah saya tandai tadi di grup, kita pakai modul yang membahas tasrif dan juga sigot. Di pertemuan pertama dan kedua itu kita sudah selesai ya membahas mengenai apa itu wazan dan apa itu mauzun. Nah, sekarang kita membahas mengenai tasrif dan sigot. Nah, kedua poin ini masih bagian daripada ilmu sorof ya. Nah, untuk tasrif itu pengertiannya merupakan sebuah proses merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang mana artinya ketika dalam proses merubah bentuk kalimat itulah yang dinamakan tasrif. Misalkan perubahan dari fa'ala ke yaf'ulu, fa'lan dan seterusnya itu dinamakan proses mentasrif. Dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah belajar tasrif ya. Kayak di kitab Amsilah Tasrif, di situ semuanya adalah tentang bagaimana proses merubah bentuk dari satu kata ke kata yang lain. Nah, itu dinamakan tasrif. Maksudnya kalau anak-anak pondok ini saya contohkan ya. Tasrifnya itu ada yang istilahi yang artinya itu ke pinggir, ada yang ke bawah. Nah, itu tasrif. Nah, kalau yang ke pinggir itu kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu yang tasrif yang ke pinggir biasanya itu menyesuaikan rupa sigotnya. Nah, kalau yang ke bawah atau yang tasrifan per katanya itu fa'ala. Nah, fa'ala itu punya tasrifannya sendiri dia. Namanya tasrif lugawi. Nah, itu nanti menyesuaikan jumlah pelakunya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, saya yakin mungkin di sini semuanya sudah pernah belajar ya mengenai masalah tasrif ini karena memang ini sudah lumrah sekali. Yang disebut tasrif itu ada tasrif istilahi dan ada tasrif lugawi. Nah, sederhananya kalau membahas tasrif, kalau di bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris misalkan, itu juga ada yang namanya perubahan bentuk kata. Ya, misalkan di bahasa Inggris ada do, ada doing, ada does. Kalau di bahasa Arab itu lebih banyak lagi. Misalkan satu kata doroba, ada doroba, yadribu, dorban, sampai uh, isim alatnya ya, midrobun. Doroba yadribu, dorban, wa madroban, fahuwa doribun, wa dzaka madrubun, idrib la tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Kemudian masing-masing dari perubahan bentuk itu tadi punya perubahan lagi. Misalkan doroba, ada doroba, doroba, dorobu, dorobas, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, ila akhir. Nah, ini yang disebut dengan tasrif ya, atau proses bagaimana merubah sebuah bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di bahasa Arab sendiri itu setiap kalimat di bahasa Arab ya, memang tidak semua tapi beberapa kalimat yang memang punya tasrifan itu bisa memiliki sekitar 77 perubahan bentuk. Yang mana itu 77 itu dibagi menjadi 11 bentuk, yang mana itu nanti dinamakan sigot. Jadi sigot itu kelompok bentuk kata. Ya, ada kelompok bentuk kata fi'il madi, fi'il mudore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, kemudian ada fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alatnya itu adalah kelompok-kelompok sigot. Ada 11 jumlahnya ya. Nah, kemudian untuk pengertian sigot itu sendiri ya seperti yang tadi disampaikan, berarti kumpulan bentuk kalimat yang terdiri dari 11 macam kelompok bentuk kata. Nah, ini nama-namanya bisa teman-teman lihat di sini ya. Fi'il madi, fi'il mudore, masdar, masdar mim, hingga isim alat. Nah, ini nanti silakan bisa dibaca-baca. Untuk nama-nama sigot ini harus hafal ya. Karena ini nanti akan memudahkan ketika kita mentasrif sebuah kalimat. Jadi kita tahu, oh, lafaz ini yang menjadi fi'il madi, lafaz ini yang jadi fi'il mudhari, sampai isim alat kita tahu kalau kita sudah mengenal nama-nama sigotnya. Nah, ini nanti berbicara tentang tasrif ya. Tadi disampaikan kalau tasrif itu ada tasrif istilahi,
dan ada juga tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi, proses tasrif fiilnya itu menyesuaikan dengan sigot. Nah, sehingga nanti menghasilkan 11 bentuk perubahan kata yang nanti itu dinamakan sigot. Jadi yang ke pinggir itu tadi kan berarti kita merubah sebanyak 11 kali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ada 11 bentuk perubahan. Kalau untuk yang istilahi tadi. Nah, kalau lugawi, nah itu tasrif fi'il yang menyesuaikan bilangan pelakunya. Masing-masing dari 11 kelompok tadi itu juga mempunyai perubahan sendiri-sendiri. Dan itu dinamakannya tasrif lugawi. Bedanya kalau tasrif istilah itu ada 11 bentuk, kalau tasrif lugawi itu tergantung sigotnya. Kalau misalkan sigotnya fi'il madi, berarti perubahannya ada 14. Begitupun fi'il mudhari juga 14. Kemudian untuk masdar, nah ini masdar ini lebih sedikit. Ada yang 3, ada yang 6, tergantung kalimatnya. Kemudian isim fa'il juga ada yang 10, ada yang 6 gitu. Ada berbeda-beda lah ya, tergantung bagaimana bentuk kalimat yang kita tasrif itu sendiri. Nah, ini adalah tasrif ya, macam-macam tasrif teman-teman bisa dilihat. Kita mengambil dari sulasi mujarad yang pernah kita pelajari ya. Kalau teman-teman masih ingat, yang disebut sulasi itu adalah kalimat yang terdiri dari 3 huruf, kemudian mujarad artinya kosong dari tambahan huruf. Artinya murni masih 3. Nah, di wazan sebelumnya, tasrif apa namanya, wazan bab 1 itu wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian tasrif lengkapnya yang istilahnya itu teman-teman bisa lihat di layar yang warna kuning ini. Ya, ini bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini adalah tasrif istilahi yang bab 1. Kemudian yang bab 2 ini yang warna hijau ya. Ini yang bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, perlu diperhatikan secara polanya ini sama ya antara bab 1 sampai bab 2. Cuman ada beberapa perbedaan harokat dan ya perbedaan harokat di beberapa sigot. Misalkan di fi'il mudhari'nya yang yaf'ulu bab 1, yang bab kedua itu yang hijau yaf'ilu. Dan ini bedanya di harokat ainnya ya. Kalau yang bab pertama ain fi'il mudhari'nya itu di doma, kalau bab kedua ain fi'il mudhari'nya di kasroh. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada di fi'il amarnya. Kalau bab 1 itu uf'ul, kalau bab kedua if'il pakai kasroh. Kemudian di fi'il nahyinya juga la taf'ul, bab kedua la taf'il. Kemudian isim zaman isim makan maf'ilun apa maf'alun maf'alun untuk bab pertama, di bab kedua itu maf'ilun maf'ilun. Untuk sisanya itu sama semua. Nah, jadi dan rata-rata memang untuk sulasi mujarad ini yang 6 bab ini yang paling kelihatan beda antara satu wazan dengan wazan lain atau satu bab dengan bab lain itu ya di tempat-tempat itu tadi. Biasanya di fi'il mudhari'nya lah, fi'il madinya lah. Kebanyakan untuk isim fa'il itu semua bab sama, mengikuti wazannya fahuwa fa'ilun, fahuwa nasirun, doribun, qatilun, katibun. Itu sama kalau isim fa'il. Begitupun isim maf'ulnya sama untuk bab 1 sampai bab 6 itu wazannya. Paling bedanya yaitu tadi di fi'il mudhari'nya, isim fi'il amar, isim apa? Isim zaman, isim makan ya. Bedanya di situ. Nah, terus untuk bab ketiga wazannya kemarin itu ada fa'ala yaf'alu. Nah, ini juga bedanya di fi'il mudhari'nya ya. Ini pakai fathah ain fi'il mudhari'nya itu. Yang bab 1 yaf'ulu, bab kedua yaf'ilu, bab ketiga yaf'alu. Kemudian yang selanjutnya yang berbeda itu di fi'il amarnya juga if'al. Kalau yang bab sebelumnya itu ada yang if'il, ada yang uf'ul. Nah, kalau yang bab ketiga yang warna biru ini if'al. If'al, taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Dan isim alatnya, isim alat ini yang terakhir ini, dia itu pakai tambahan alif, mif'alun, jadi agak panjang.
Nanti kalau misalkan yang ikut wazan mif'alun kayak dari fatah yaftahu berarti miftahun pakai tambahan alif. Nah, untuk di bab keempat yang warna merah ini fa'ila yaf'alu wazan utamanya ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fi'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, kalau bab keempat ini mirip dengan bab ketiga ya. Hanya beda di fi'il mudhari'nya saja. Ya, di fi'il madinya maksudnya ya. Kalau yang sebelumnya itu apa bab ketiga ini sama ya ya fa'ala yaf'alu. Kalau bab keempat ini fa'ila yaf'alu. Di fi'il madinya itu ainnya di kasroh. Kalau bab satu sampai bab 3 tadi kan fi'il madinya itu semuanya di fathah semua ya. Fa'ala semua. Nah, kalau bab keempat ini fa'ila. Jadi di kasroh ain fi'il madinya itu. Nah, kemudian di masdarnya juga di sini bukan fa'lan maupun fu'lan, tapi fi'lan. Jadi kalau ada mauzun, kalimat yang mengikuti wazan ini, misalkan alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Selanjutnya di bab kelima itu wazannya fa'ula yaf'ulu. Nah, ini berarti fi'il madinya beda juga ini, pakai domah ainnya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, rata-rata pola tasrifannya untuk sulasi mujarad ini sama, hanya beda harokat di beberapa sigot saja. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu pola-polanya ini, insya Allah tidak akan sulit ketika disuruh mentasrif bab kesekian, dan bab kesekian itu. Terus yang terakhir ada bab keenam mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ini juga tidak jauh berbeda ya tasrifannya, hanya dibedakan di fi'il madinya. Yang bab keempat fa'ila, fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, nah bab keenam ini fa'ila yaf'ilu. Contohnya kayak hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban bahwa hasibun wa zaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun. Jadi syarat untuk apa ketika teman-teman disuruh mentasrif sebuah kata, teman-teman tentukan dulu ini wazannya apa, kalimat ini ikut wazan yang mana, bab satu kah, bab dua, atau bab keberapa. Misalkan kata ba, ketika teman-teman disuruh tasrif lafaz kata ba misalkan, nah yang pertama itu teman-teman tentukan dulu kata ba ini ikut wazan bab berapa. Biasanya tuh coba eh, pas dipasin gitu, ini pantasnya ikut bab keberapa. Apakah pantas kalau ikut wazan bab pertama, berarti kata ba yaktubu. Kemudian coba bandingkan apakah cocok diikutkan di wazan bab kedua yang fa'ala yaf'ilu itu, kata ba yaktibu, kata ba yaktabu, atau bab ketiga. Nah, coba dibandingkan lebih pasnya yang mana. Ya. Oh, ternyata lebih pasnya di bab yang pertama, kata ba yaktubu. Karena kebanyakan kosakata di bahasa Arab juga itu kan yaktubu. Berarti ikut wazan bab pertama. Nah, setelah tahu, ya tinggal ditasrif, ikut wazan bab pertama. Nah, yang kuning ini berarti tinggal diikutkan di sini. Kata bayak tuh bukat ban wa maktaban fahuwa katibun wa zaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Nah, untuk tasrif sulasi mujarad, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Insya Allah bisa paham. Monggo kalau misalkan memang ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke pembahasan sulasi mujarad secara maknanya ya. Nah, poin inti dari perbedaan sorof dan nahwu di awal pertemuan itu adalah bahwasannya ketika membahas perubahan di sorof,
maka selain perubahan pada lafalnya itu menyebabkan perubahan pada maknanya pula. Kalau nahwu itu bedanya ketika lafalnya berubah maka maknanya tidak ikutan berubah, itu nahwu. Tapi kalau sorof ini kan mengubah makna maupun lafadznya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih makna dari setiap sigot yang kita tasrif itu, apakah berbeda-beda dan letak perbedaannya itu seperti apa. Nah, kita mulai dari fi'il madinya dulu. Fi'il madi itu dari segi makna fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi itu artinya pekerjaan lampau. Ya, biasanya pengertian itu fi'ilun madi itu madala ala hadasil madi. Segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau itu fi'il madi. Maka ketika diterjemahkan sebuah lafadz yang mengikuti wazan fi'il madi itu maknanya sudah berlalu. Fa'ala, ya, dari kata fa'ala itu kan artinya bekerja. Nah, karena fa'ala itu adalah fi'il madi maka maknanya sudah bekerja. Ya, meskipun tidak selalu letter lock harus tertulis dalam sebuah terjemahan, misalkan kita mengatakan Nasoro Zaidun, Zaid telah menolong. Tidak mesti selalu kita terjemahkan Zaid telah menolong gitu. Cukup katakan Zaid menolong saja itu sudah bisa sebetulnya, hanya saja makna menolong di sini memang sudah gitu. Nasoro Zaidun Amron, Zaid menolong Amar. Nah, di sini boleh terjemahannya hanya seperti itu, tidak usah dikasih embel-embel telah gitu. Karena pendengar sendiri paham, oh ini pakainya sigot fi'il madi berarti Zaid menolong Amr ini sudah terjadi seperti itu, sudah dilakukan gitu menolongnya. Nah, kemudian contoh lain misalkan pada ayat Al-Quran itu ada lafaz atau di azan qad qamatis shalat, qad qamat telah eh, didirikan apa salatu salat. Nah, di situ mengandung makna fi'il madi ya, qomat dari kata koma. Berarti yang dimaksud telah didirikan ini telah masuknya waktu sholat gitu. Jadi menggunakan makna fiil madi, tidak menggunakan fiil mudore. Eh, yakumu as-sholat. Nah, kalau yakumu as-sholat itu maknanya sedang, berarti ya mereka sedang waktu sholatnya itu sedang berlangsung gitu. Sedangkan kalau di komat itu eh, waktunya telah berlalu gitu. Waktu masuk sholatnya itu telah lewat gitu kan, biasanya setelah azan ya kalau komat itu. Kemudian contoh lain kayak di Al-Quran ada lafad qad aflahal mu'minun. Nah, ini aflah ini mengandung makna fi'il madi juga. Aflaha ini wazannya ikut wazan af'ala yang mana itu yang ada tambahan hurufnya itu ya, aflaha. Nah, di sini maknanya sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Jadi maknanya itu sudah atau sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya, tapi di situ di maknanya itu beruntungnya itu berarti sudah gitu, belum bukan akan maupun sedang, tapi sudah. Nah, kemudian fi'il madi juga mungkin kebanyakan di lafaz itu bisa ditambahi qad di awal. Itu tujuannya untuk mentahqiq atau untuk memperkuat pernyataan. Kayak tadi qad aflal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Jadi benar-benar sungguh gitu. Orang-orang mukmin itu benar-benar sangat beruntung. Untuk memperkuat pernyataan litahqiq. Nah, begitupun tadi ya qad qomatis sholat, sungguh telah didirikan waktu sholat. Selanjutnya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari sama-sama kata kerja. Mudhari sendiri itu mengandung makna mustakbal hal maupun mustakbal. Hal itu untuk menunjukkan makna waktu yang sedang berlangsung saat ini. Kalau mustakbal berarti makna yang akan datang. Makanya diterjemahkannya sedang atau akan bekerja. Nah, ketika kita ingin mengatakan eh, Maza taf'alin. Maza taf'alin. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, berarti eh, menanyakan kamu sedang apa saat ini gitu. Nah, kadang kita suka
tertukar antara makna madi sama makna mudhari ini. Kadang kita mengatakan ke orang yang lagi di depan kita itu madza fa'alta. Nah, kalau kita mengatakan madza fa'alta, apa yang telah kamu lakukan gitu. Kalau telah itu kan berarti bukan yang sedang dia lakukan saat ini, tapi kita menanyakan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya gitu. Madza fa'alta. Maka yang tepat ketika kita menanyakan eh, kamu sedang apa gitu saat ini ya berarti pakai fi'il mudhari. Madza taf'al atau madza taf'alin kalau ke perempuan. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada masdar taukid. Nah, masdar ini sendiri merupakan apa ya istilahnya itu kayak kata dasar ya. Jadi di bahasa Arab itu masdar itu aslinya kata dasar itu di masdar bukan di fi'il madi ya. Cuman kalau kita merujuk pada tasrifan maka lebih enak kita mendasarkan semua kalimat itu pada fi'il madi. Nasoro apa? Mansurun asalnya nasoro, makhrujun asalnya kharaja gitu. Tapi kalau bagi orang-orang Arab kata dasar itu ya berupa masdar itu tadi, kata dasarnya. Ya, sama kayak kalau kita di bahasa Indonesia menolong, kata dasarnya ya berarti pertolongan. Terus eh, menulis, kata dasarnya ya berarti tulisan atau tulisan. Nah, di bahasa Arab juga sama, kata dasar itu ya menggunakan masdar fa'lan pekerjaan. Dan perlu diketahui ya masdar itu aslinya bentuknya bisa berbeda-beda ya, tidak mesti ikut wazan fa'lan maupun maf'alan. Karena masdar ini bagi orang Arab itu simai. Simai itu artinya ya udah bagaimana mereka melafalkannya kita ikuti mereka. Ya misalkan kataba yaktubu tidak mesti masdarnya itu katban karena ikut wazan fa'lan, tidak mesti karena orang Arab itu punya kata dasarnya sendiri untuk memaknai sebuah lafad. Kataba yaktubu kitaban, dan biasanya pakai kitaban tulisan. Atau uh, sajada yasjudu sujudan, tidak mesti menggunakan sajdan tapi orang Arab menyebutnya sujudan. Ya, jadi masdar ini bisa berbeda-beda tergantung bagaimana orang Arab melafalkan maknanya ya. Simai namanya itu, mengikuti perkataan orang-orang Arab. Maf'alan masdar mim. Nah, masdar mim dengan masdar taukid sebetulnya dari segi makna tidak berbeda ya. Karena yang namanya masdar itu sama-sama kata dasar gitu. Hanya bedanya di sini dari lafalnya saja. Kalau masdar mim ya berarti dia ada mimnya di awal. Fa'lan, maf'alan, nasron, mansoron, dorban, madroban, dan seterusnya. Hanya ditambahi mim di awal. Makanya disebut masdar mim. Next ada isim domir dan isim fa'il ya. Untuk lafaz bahwa fa'ilun. Isim domirnya itu ada lafaz huwa. Ya, huwa itu domir atau kata ganti. Kata ganti itu kan jumlahnya ada 12 ya. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14 ya. Ada 14 jumlah isim domir atau kata ganti. Nah, di sini menggunakan domir huwa. Huwa fa'ilun. Jadi untuk menegaskan bahwa orang yang bekerja di sini adalah orang ketiga, dia laki-laki. Nah, di sini kalau isim fa'il itu maknanya isim kata nama ya, nama orang atau siapapun itu. Fa'ilun berarti orang yang melakukan pekerjaan. Kalau misalkan menggunakan kata katibun berarti orang yang menulis. Biasanya kalau kita terjemahkan katib itu sekretaris ya, katib atau penulis ya biasanya orang yang menulis. Ya, karena memang tugasnya dia menulis gitu, katib. Nah, untuk penggunaan domir sendiri ini tergantung siapa yang yang menjadi pelakunya gitu. Kalau misalkan laki-laki dan dia orang kedua ya berarti anta fa'ilun, engkau orang yang bekerja, atau anta katibun, engkau sekretaris. Kalau misalkan perempuan ya berarti anti gitu. Tergantung konteks saja ya, tergantung siapa yang ingin kita eh, kata gantinya siapa lah, tergantung itu. Next ada isim isyarah dan isim maf'ul. Isim isyarah itu dari kata isyarah ya, kata yang menunjukkan
apa kata tunjuk gitu. Isyarah itu kan isyarah ya, berarti menunjukkan. Nah, zaka ini aslinya adalah zalika. Cuma di sini disederhanakan jadi zaka. Zaka maf'ulun, aslinya zalika maf'ulun gitu. Maf'ulun berarti eh, yang dikerjakan, atau kalau misalkan kita pakai pada lafaz madrubun berarti yang dipukul. Zaka madrubun, itu yang dipukul, ya itunya ini merujuk ke sebuah benda yang muzakkar, atau ya bisa juga apa benda muzakkar yang jauh, ataupun uh, muakil ya yang berakal yang posisinya jauh, pakai zaka. Atau bisa juga kalau misalkan untuk yang jaraknya dekat ya berarti pakai haza. Haza uh, haza masmuun minal khosh, ya benda ini, barang ini misalkan masnuun terbuat minal khosh dari kayu, atau dari kain, ya terbuat dari apa gitu. Itu bisa menggunakan kata tunjuk yang dekat. Haza, haza masnuun, ya barang ini terbuat minal bab, minal apa gitu. Nanti ini bisa tergantung konteks yang ingin kita pakai di sini. Selanjutnya ada fi'lun amrin, atau fi'il amr. Nah, kalau fi'il itu sendiri kata kerja ya, sebagaimana fi'il madi dan fi'il mudhari. Amr itu sendiri merintah, perintah atau memerintah. Ya, jadi kita menggunakan kata kerja yang itu menunjukkan makna perintah. Uf'ul, kerjakanlah. Wazannya ini bisa uf'ul, bisa if'il, bisa if'al, ya. Tergantung wazannya ikut bab keberapa dia. Idrib, berarti pukullah, kita menyuruh orang untuk memukul. Dan biasanya kalau untuk fi'il amr itu domirnya atau kata gantinya ialah mukhotob, kalau enggak mukhotobah, artinya orang kedua harus ada di hadapan kita. Tidak bisa kita menggunakan domir goib, goibah, ataupun domir mutakalim untuk diri sendiri, itu enggak bisa gitu ya. Jadi untuk fil amr ini berarti khusus untuk domir mukhotob, artinya menyuruh kepada orang yang ada di depan kita. Uf'ul, asalnya berarti uf'ul anta, ini domirnya domir anta. Pukullah kamu, artinya menyuruh kamu orang yang ada di hadapan saya ini untuk memukul. Atau uf'ula, uf'ula itu berarti asalnya uf'ul antuma, ya, pukullah wahai kalian berdua. Berarti domirnya kan kalau enggak anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Antuna hanya ada 6 untuk sigotnya fi'il amar ini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ada 6 macam ya. Uf'uli berarti menyuruh ke perempuan. Unsuri, tolonglah kamu. Nah, ini berarti merintahnya ke cewek ini. Kemudian uf'ulna, ini nyuruh ke cewek yang banyakan. Uf'ula, nah kalau uf'ula ini nyuruh ke dua orang, baik cowok maupun cewek, itu lafadznya sama uf'ula. Jadi ada fi'il nahi. Nah, kalau fi'il nahi ini secara makna berarti ya lawannya memerintah tadi, berarti melarang. Kalau dari segi pelafalan ya sama gitu. Lataful, latafula, latafulu, latafuli, latafula, latafulna. Ya, secara lafalnya tinggal disamakan saja seperti fi'il amar, hanya bedanya ini dari maknanya saja berlawanan. Artinya yang tadi memerintah fi'il amar, kalau fi'il nahi itu mencegah atau melarang. Nah, tambahan ya, bahwasanya fi'il nahi, nah itu fi'il nahi dan fi'il amr ya, itu aslinya terbuat dari fi'il mudore ya. Karena kalau kita asalkan, fi'il itu aslinya hanya ada dua macam. Hanya ada fi'il madi dan ada fi'il mudore. Fi'il amr ataupun fi'il nahi itu dua-duanya terbuat dari fi'il mudore, artinya dimustak istilahnya. Dimustak itu dibentuk. Nah, di kitab apa di kitab Alfiyah dan di kitab apa namanya Nazom Maksud itu dijelaskan bagaimana cara kita membentuk fi'il amr yang terbuat dari fi'il mudhari itu seperti apa. Jadi hasilnya sederhana ya. Uh, Misalkan yaf'ulu.
Nah, cara kita membuat fiil amr dari lafad yaf'ulu atau kalimat yang mengikuti wazan yaf'ulu, katakanlah misalkan unsur ya atau yansuru ya. Fiil mudhari'nya kan yansuru. Bagaimana cara kita mengetahui kalau fiil mudhari' yansuru itu adalah unsur gitu? Selain kita apa namanya? Selain kita melihat wazannya gitu ya. Karena kan kadang kita nggak tahu yaktubu fiil amarnya apa ya? Iktib, iktab atau uktub. Nah, kadang kita bingung gitu. Nah, ini contohnya seperti yansuru ya. Bagaimana kita tahu kalau fiil amarnya itu unsur? Cara yang pertama itu kita mensukunkan akhir lafad fi'il mudhari'nya. Karena fi'il amar itu kaidahnya mabni sukun, artinya wajib disukun. Jadi yang tadinya yansuru kita kasih sukun jadi yansur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kita buang huruf yang menjadi tanda fi'il mudhari'nya itu sendiri. Ya karena kita ingin membuat fi'il amar, otomatis identitas fi'il mudhari' harus kita hilangkan, yaitu huruf iya. Ya, jadi fi'il mudhari itu kan punya identitas awal berawalan ya, hamzah, nun maupun tak gitu ya. Nah, itu kita hilangkan karena kita ingin mengubahnya jadi fi'il amar. Nah, otomatis tersisa lafad apa? Nun sukun di awal dan sur ya, sur gitu ya. Nah, di sini terjadi daruratul lafzi, artinya apa? Darurat lafad. Kita tidak bisa membaca sebuah kalimat yang sukun di awal gitu. Ansur, tidak mungkin kita membaca seperti itu. Nah, maka solusinya kita tambahi hamzah yang mana itu adalah hamzah wasol. Ya, jadi tambahi hamzah wasol gunanya untuk menyelamatkan lafad itu tadi biar tidak berawalan sukun gitu. Jadi berawalannya hamzah. Adapun harokat hamzah ini itu mengikuti harokat ain fiil mudoreknya itu tadi. Yansur itu kan fiil ain fiil mudhari'nya adalah huruf sod ya. Yaf'ulu yansuru. Nah, maka hamzah wasalnya pun dhammah juga. Jadi jadilah dibacanya nanti unsur. Uf'ul, yaf'ulu uf'ul, yansuru unsur. Yaf'ilu if'il, yadribu idrib. Ya, seperti itu. Tapi ini ada pengecualian ya nanti. Hanya saja memang kaidahnya seperti itu dan setiap kaidah di nahwu shorof itu selalu ada pengecualian. Nah, itu tidak mungkin tidak usah kita bahas ya. Nah, intinya kaidahnya seperti itu. Bagaimana cara kita membentuk fiil amr dari fiil mudhari. Nah, kemudian fiil nahi bagaimana bisa terbentuk dari fiil mudhari? Ini paling simpel sebetulnya. Kalau fiil nahi itu kita tinggal mengubah apa makna yang tadinya goib jadi mukhotob. Karena yang namanya melarang itu tadi sama kayak fiil amr ya, berarti khusus untuk mukhotob, kalau enggak mukhotobah untuk orang kedua. Berarti yang tadinya menggunakan domir iya, fiil mudhari'nya ganti dengan domir ta. La taf'ul atau pakai yang taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulna. Nah, pakai 6 yang itu tadi ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna ya, 6 itu tadi. Nah, kemudian setelah kita mengambil fiil mudhari yang menunjukkan makna mukhatab dan mukhotobah, kita ingin mengubah ke fiil nahi ya. Kita tinggal tambahi la nahi saja. La nahi gitu ya. La. Dan kaidahnya la nahi itu dia menjazmkan ya. Menjazmkan artinya setelah dimasuki la nahi otomatis harus diubah jadi jazm yang tadinya rofa. Taf'ulu apa? Taf'ulu dimasuki la jadi jazm berarti jadi la taf'ul jadi sukun. Kemudian lafad taf'ulani dimasuki la yang menjazmkan berarti jadi jazm, dan jazmnya taf'ulani itu dia masuk kategori fi'il 5, artinya dibuang nunnya jadi la taf'ula. Taf'uluna juga sama, dibuang nunnya. Taf'ulu, taf'ulina sama taf'uli, la taf'ula, dan la taf'ulna. Nah, kenapa kok yang terakhir gak dibuang nunnya gitu? Kenapa tetap ada? Karena lafaz taf'ulna itu adalah fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan nun jamak muannas, dan kaidahnya nun jamak muannas itu memabnikan fi'il mudhari. Ya, jadi meskipun fi'il mudhari ini termasuk fi'il yang bisa berubah-ubah, tapi kalau sudah bertemu dengan nun jamak muannas, ya dia sudah mabni, gak bisa ngapa-ngapain ya. Ibarat kayak laki-laki sudah bertemu perempuan, udah gak bisa ngapa-ngapain dia.
gitu. Jadi dia jadi mabni gitu. Selanjutnya ada isim zaman dan isim makan. Isim zaman maupun isim makan ini lafadznya sama, hanya dari penggunaan maknanya saja yang berbeda tergantung konteks lafadz atau konteks maknanya ya. Jika menunjukkan tempat ya berarti itu namanya isim makan. Kalau menunjukkan waktu ya berarti isim zaman. Maf'alun itu bisa bermakna waktu kerja atau tempat kerja. Terus misalkan maktabun. Nah, tergantung kita mau memaknai maktabun itu sebagai tempat menulis atau waktu menulis. Kalau misalkan ingin menjadikannya tempat menulis, ya berarti maktabun itu maknanya meja. Tapi kalau maktabunnya waktu menulis ya berarti dia bisa bermakna lain gitu. Apa gitu istilahnya untuk waktu menulis itu. Kemudian kayak makhrojun, kita belajar makhrojul huruf. Nah, makhrojul huruf ini dia dimaknai apa? Apakah waktu keluarnya huruf atau tempat keluarnya huruf? Kalau tempat keluarnya huruf berarti makhrojul ini isim makan. Selanjutnya ada isim alat ya. Isim alat mif'alun. Ikuti wazan mif'alun. Misalkan lafadznya itu ada sataro. Ya. Satoro itu maknanya garis. Satoro ya seturu satron wa mas toron bahwa satirun wajaka mas turun istor la apa ustur la tastur mas turun mistorun. Ya mistorun biasanya itu penggaris ya, tapi biasanya dimaknai muannas jadinya mistorotun. Ya, alat penggaris, jadi penggaris maknanya. Kemudian ada misalkan fataha. Fataha itu membuka. Isim alatnya ada miftahun, alat membuka. Dan alat membuka ini biasanya miftahun itu dimaknai kunci. Miftahul jannah, kunci surga. Miftahul bab, kunci pintu. Miftah ini bermakna kunci yang berarti alat untuk membuka. Terus ada kanasa. Kanasa itu artinya menyapu gitu ya. Kanasa yaknusu berarti miknasun itu alat untuk menyapu. Dimaknainya sapu. Miknasun atau miknasatun gitu. Sapu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini juga bawahnya ada ya contoh-contohnya uh, mauzunnya ya. Tadi ada yang nasoro bab pertama, ada yang bab kedua doroba, bab ketiga fataha, keempat alima, kelima hasana, ya, keenam hasiba ya. Tinggal diikutkan saja. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini ada latihan juga ya. Ini nanti untuk latihan mandiri saja ya. Silakan ini coba teman-teman pelajari kira-kira asal kalimat dari masing-masing lafadz ini apa, kemudian dia ikut wazan apa, kemudian dia bab keberapa gitu. Apakah bab satu, bab dua, atau bab keberapa gitu. Tinggal ditentukan. Misalkan majlisun. Asal kalimatnya berarti asal kalimat itu adalah fiil madinya ya. Dari kata jalasa. Wazannya ikut wazan apa? Ikut wazan fa'ala yafilu. Dan bab keberapa? Babnya berarti bab kedua. Jalasa yajlisu fa'ala yafilu. Doroba yadribu ya. Nanti seperti itu. Nanti yang lainnya silahkan bisa dikerjakan mandiri. Nanti kalau mau konsultasi bisa japri ke nomor saya atau bisa lewat nomor admin nggak apa-apa ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Paham lu? Apakah bisa dipahami? Pak Abdurrahman?
Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oke, silakan. Nah, asal kalimat itu diambil dari mana Ustaz? Asal kalimat diambil dari mana? Ya, dari masdar kah? Ya, kalau untuk kita ini mengambil asal kalimat dari fi'il madinya. Jadi biasanya itu lebih mudah ya kalau kita belajar sorof itu, berarti ketika ditanya asal kalimat berarti merujuk ke fi'il madinya. Nah, yang tadi itu masdar itu untuk orang Arab gitu ya. Biasanya asal kata atau kata dasarnya itu dari masdarnya. Asal kalimatnya berarti fi'il madinya ya, dicari fi'il madinya. Oh iya Ustaz, terima kasih. Ada lagi? Kak Humairah, sudah paham? Ya Allah, Ustaz. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ya untuk materi 3 dan 4 ini mengenai tasrif dan sigat bisa kita cukupkan ya. Nanti untuk pertemuan pekan depan ini berarti kita akan beralih ke nahwu. Nanti kita membahasnya mengenai kalimat, i'rab, dan kedudukan kalimat. Kalau di sorof ini kan hanya terfokus di 4 poin ini, ada wazan mauzun, itu sudah kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Kemudian yang tasrif dan sigot ini di pertemuan saat ini yang kita pelajari ya. Jadi kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita bisa akhiri pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.